Pengertian diplomasi. Diplomasi adalah seni dalam berorganisasi atau berunding yang dilakukan oleh seseorang diplomat dengan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Arti diplomasi dapat juga didefinisikan sebagai cara untuk menyampaikan suatu pesan yang punya tujuan khusus melalui seorang diplomat dalam perundingan. Diplomasi sangat erat hubungannya dalam kegiatan politik luar negeri atau hubungan internasional dengan negara lain. Adapun dalam buku diplomasi, keprotokolan, dan praktik sidang internasional pengantar singkat, penjelasan para ahli di atas menjelaskan diplomasi adalah komunikasi antara negara. Diplomasi bisa dilakukan oleh organisasi internasional, aktivitas aktor bisnis, dan juga kelompok kepentingan, dan masih banyak lagi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diplomasi adalah urusan atau penyelenggaraan hubungan resmi antar satu negara dengan negara lain. Kepentingan diplomasi suatu negara diwakili oleh diplomat dari wakil-wakil negara. Hal yang dibutuhkan dalam diplomasi yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk hubungan antar negara. Nah, dalam disiplin ilmu hubungan internasional, paradigma diplomasi kemudian berkaitan dengan aktivitas interaksi antar negara atau aktor internasional lainnya. Diplomasi diartikan sebagai suatu aktivitas pelaksanaan politik luar negeri. Diplomasi ini juga dimaknai sebagai suatu seni berkomunikasi, dan diplomasi juga bisa diartikan dengan suatu ilmu mengenai kepentingan resmi suatu negara. Secara umum, fungsi utama diplomasi untuk menjaga perdamaian antar negara. Selain itu, ada negosiasi, kesepakatan perdagangan, menangani perselisihan, diskusi masalah, dan menerapkan kebijakan baru. Tujuan utama diadakan diplomasi adalah pengamanan kepentingan nasional, kepentingan konflik, dan integritas teritorial. Menurut Kautilya, tujuan dari diplomasi memberikan keuntungan dan kepentingan suatu negara. Dalam jurnal Diplomasi dan Power, sebuah kajian analisis fungsi diplomasi adalah melakukan negosiasi. Menurut Konvensi Wina tahun 1961, menjelaskan perwakilan diplomat memiliki fungsi antara lain: 1. Mewakili negara asal ke negara penerima. 2. Diplomat dapat melindungi kepentingan, properti, dan saham perusahaan negara asal. 3. Adanya negosiasi dan perjanjian dengan negara asal dan negara tuan rumah. Yang keempat, dapat melindungi wilayah dan warga negara yang diwakili. Yang kelima, mampu mempelajari segala cara dan perkembangan negara yang ditugaskan. 6. Diplomat bertugas untuk melaporkan kondisi dan keadaan negara tempat yang bertugas kepada negara yang diwakili. Yang ketujuh, dapat meningkatkan hubungan dalam ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan antar negara. Peran diplomasi bertanggung jawab untuk menjaga hubungan negara asal dan negara yang ditempati. Contohnya diplomasi perwakilan Indonesia yang ada di Malaysia. Tanggung jawab seorang diplomasi tergantung dari peran mereka. Contohnya, tugas diplomasi fokus pada kedutaan, urusan publik, dan ekonomi. Berikut tugas seorang diplomasi di luar negeri. Yang pertama, melakukan analisis dan penelitian peristiwa luar negeri yang berdampak pada negara asal. Yang kedua, memberikan saran pada pejabat pemerintah untuk bertindak. Yang ketiga, berhubungan dengan terkaitan hubungan internasional. Yang keempat, melapor dan mengumpulkan informasi yang dapat mempengaruhi negara asal. Yang kelima, menghadiri acara resmi sebagai perwakilan negara. Yang keenam, ada melakukan kunjungan diplomasi. Yang ketujuh adalah melakukan diskusi dan negosiasi dengan diplomasi negara lainnya. Ruang lingkup diplomasi. Diplomasi selalu berhubungan dengan kegiatan politik luar negeri atau hubungan internasional dengan negara lain. Hubungan internasional tersebut umumnya diwakili oleh seorang diplomat yang tujuannya untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan negara-negara yang bekerja sama. Instrumen yang digunakan suatu negara untuk melakukan kegiatan diplomasi adalah yang pertama, Departemen Luar Negeri atau Deplu. Umumnya Deplu berkedudukan di ibu kota negara, pengirim yang berfungsi sebagai pihak yang mengatur politik luar negeri sebuah negara. Yang kedua, perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik atau diplomat berkedudukan di dalam ibu kota negara lain. Fungsi dari perwakilan diplomatik tersebut adalah sebagai penyambung lidah dan panca indera dari negara yang diwakilinya. Bentuk diplomasi. Yang
pertama ada beberapa bentuk diplomasi, ada 4 diantaranya. Yang pertama itu ada diplomasi pribadi. Diplomasi pribadi itu biasanya dilakukan oleh seorang menteri luar negeri sehingga berkesan mengurangi efektivitas seorang kerja duta besar. Yang kedua ada diplomasi tingkat tinggi, yaitu diplomasi tingkat tinggi itu yang berasal dari diplomasi yang dilakukan oleh kepala-kepala negara atau kepala-kepala pemerintah. Diplomasi ini dalam bentuk hanya akan terjadi jika ada kebutuhan yang bersifat basic. 3. Diplomasi konferensi atau conference diplomacy. Diplomasi konferensi merupakan diplomasi yang terjadi dalam forum-forum multilateral. Alasan dipakainya diplomasi konferensi ini ialah karena banyaknya masalah-masalah yang dihadapi negara-negara di dunia, serta keinginan negara-negara baru dan kecil untuk berpartisipasi secara global dan saling ketergantungan antar negara. Yang keempat, diplomasi parlementer atau parliamentary diplomacy. Diplomasi ini merupakan aktivitas internasional menyeluruh yang dilakukan oleh anggota parlemen dalam rangka meningkatkan saling pengertian antar negara-negara, untuk saling membantu dalam memperbaiki pengawasan terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat dalam meningkatkan legitimasi demokrasi antar institusi pemerintahan. Kegiatan diplomasi Indonesia. Kegiatan diplomasi di berbagai kawasan di dunia lainnya ditunjukkan untuk yang pertama, membuka peluang kerjasama baru, khususnya di bidang ekonomi untuk memperluas pasar dan mitra dagang tradisional dan non-tradisional Indonesia. Kedua, menjalin kemitraan dalam isu-isu khususnya yang menjadi kepentingan bersama antara Indonesia dan negara-negara terkait, misalnya dalam isu perubahan iklim, HAM, demokrasi, energi, dan lain-lain. Ketiga, menjalin kemitraan di forum multilateral, khususnya di antara negara-negara berkembang seperti dalam forum OKI, G77, dan ERT, VIALAC, serta GENBI. Dan yang keempat, menjalin kerjasama, saling mendukung, dan pencalonan di berbagai organisasi internasional. Contoh diplomasi di Indonesia yaitu kebijakan perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara melalui organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Upaya diplomasi negara-negara yang berada di wilayah di Asia Tenggara ini penting untuk perdagangan nasional. Selain itu, setiap negara memiliki daya saing dan kompetitif dalam produksi. Diplomasi penting untuk dipelajari karena berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, fungsi diplomasi yaitu dapat meningkatkan interaksi, penanganan konflik, perundingan, dan kerjasama. Adanya diplomasi menjadi alat penting untuk menghasilkan hubungan kerjasama dan penyelesaian konflik.